说出口。因为变强没丹宁，六五心元，御魂。雾莲，真的有异象，师兄。Untuk Jiang Bilan, dia masihlah meratapi semua perkataan dari Master Di Zheng, yang dimanakan sebelumnya dia menganggap kalau Qinan ini adalah orang yang begitu sangatlah beruntung dan juga memiliki bakat yang begitu luar biasa. Jadi untuk melakukan apapun itu sangatlah mudah. Namun Master Di Zheng memberikan sebuah pencerahan kepada Jiang Bilan. Walaupun memiliki bakat yang begitu luar biasa, tanpa adanya usaha, tanpa adanya niat, maka bakat tersebut akanlah sia-sia. Terlebih juga yang perlu dia tahu, Qinan ini bukanlah pria yang berbakat yang dia pikirkan. Jika dia ingin mengetahui lebih dalam lagi, lihatlah beberapa luka lama yang didapati olehnya. Maka dia akanlah mengetahui seberapa kerasnya Qinan untuklah menjadi lebih kuat. Karena saking penasaran serta merasa bersalah sebab dia telah mengolok-olok Qinan, dia pun memutuskan untuklah mencari keberadaannya dalam meminta maaf serta membuktikan luka yang berada di tubuhnya Babang Qinan. Sementara itu, untuk pertarungan alkemis masihlah berlanjut. Untuk Zheng Kun yang Taitian juga telah memperlihatkan kemampuannya. Tetapi untuk Qinan, dia terlihat begitu sangatlah santai dan tidak melakukan gerakan yang begitu sangatlah heboh. Untuk orang pertama yang berhasil untuk membuat ramuannya, yaitu Zheng Kun sendiri. Dia telah berhasil untuklah membuat ramuan roh giok dari 4 alam. Begitu juga dengan yang Taitian, dia sama sekali tidaklah mau kalah dengan bawahannya. Dia mempercepat pembakaran tungkunya. Dan pada akhirnya dia mendapati ramuan pil tingkat ke-6. Gile. Para murid cukuplah begitu terkejut dikarenakan yang Taitian memang cukuplah begitu luar biasa dalam bidang alkemis. Dan juga beberapa dari mereka tidaklah begitu heran karena dia adalah putra dari tetua alkemis juga. Namun siapa sangka ketika diperiksa, ternyata untuk yang Taitian hanya bisa berhasil mencapai pil ramuan obat tingkat ke-5 guys. Wadah, tiba-tiba bisa menurun atau menyusut ya. Lalu pandangan mereka semua langsunglah teralihkan dengan senior Chen Ying yang langsunglah bergumam dengan menyebutkan beberapa elemen. Dan juga tungkunya pun langsunglah bergetar serta mengeluarkan embun yang begitu lebat. Ketika diperlihatkan, mereka semua begitu saksiksok karena dia ternyata berhasil untuklah membuat ramuan pil 6 alam puncak. Atau sebentar lagi, pilnya akanlah menyentuh tingkat ke-7. Untuk yang Taitian, dia tidaklah begitu peduli karena di dalam pertarungan ini dia taruhan dengan Qinan. Jadi untuk senior Chen Ying, dia hanyalah pelengkap saja dan tidak akanlah ikut campur dalam permasalahan ini ya guys. Ketika dia menoleh ke arah Qinan, dirinya pun langsunglah tertawa terbahak-bahak. Ternyata untuk Qinan sendiri tidak ada namanya pergerakan sama sekali guys. Dirinya terlihat hanya duduk manis saja dan tidaklah melakukan apapun. Jadi ya untuk yang Taitian menganggap kalau Qinan sudahlah putus asa. Padahal sebenarnya Qinan sedanglah melakukan peramuan tanpa terlihat oleh mereka semua. Untuk Longhu aja sebagai temannya juga dibuat begitu khawatir dan mempertanyakan apakah orang satu ini benar-benar tidak bisalah membuat ramuan pil. Untuk senior Chen Ying, dia juga cukuplah begitu khawatir jika nantinya Qinan mendapati masalah, maka dia juga haruslah terlibat dalam semua ini. Berbeda dengan Chen Sui'er, dia langsung mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Qinan. Dirinya sedanglah melakukan peramuan metode kuno. Maksud dari perkataan metode kuno ini, dia akanlah memperkuat bahan-bahannya terlebih dahulu dan barulah memasukkan ke dalam tungku. Tetapi metode kuno yang dilakukan oleh Qinan ini adalah sebuah metode rahasia dari Master Pil Iblis yang begitu legendaris. Dan juga siapa sangka
kalau metode kuno yang dilakukan oleh Keenan ini melebihi dari ekspektasi mereka semua. Sebab dia sama sekali tidaklah menggunakan tungku untuk membuat ramuan pil, yang dimana bahan tersebut diperkuat oleh Keenan dan diubah menjadi pohon besar yang langsunglah menghasilkan buah berupa pil. Wadah! Namun terlihat kalau pil tersebut sangatlah berbeda daripada yang lain guys. Tidak mengeluarkan energi spiritual, bahkan tidak mengeluarkan sinar cahaya seperti mereka bertiga. Lalu untuk senior Chen Ying yang cukuplah begitu penasaran, dia menghampiri dan melihat dengan begitu seksama. Untuk Keenan langsunglah menjalurkan tangannya dan mempersilahkan untuklah senior Chen Ying melihatnya dengan begitu seksama. Dan ketika sudah diperiksa cukup begitu lama, senior Chen Ying langsunglah meragukan pil yang berhasil dibuat oleh Keenan. Dia menyarankan untuk pertarungan kali ini memiliki 3 kesempatan dalam pembuatan pil. Dan dia menilai pil yang barusan saja dibuat oleh Keenan itu telah mengalami kegagalan. Jadi ya saran dia kalau Keenan haruslah membuat pil untuk kedua kalinya. Tetapi Keenan langsunglah menolak. Menurutnya pil ini cukuplah begitu bagus dan dia tidak akanlah mengulangnya. Namun ya tetap saja senior Chen Ying tetaplah memaksa karena baginya pil tersebut sama sekali tidak memiliki reaksi apapun. Jadi ya dia menilainya ini adalah sebuah kegagalan. Dan Keenan tetaplah keras kepala kalau pil dia adalah pil yang terbaik daripada mereka semua. Mendengar itu seluruh para murid juga menjadi begitu bingung kalau dia berkata pil ini adalah yang paling terbaik daripada mereka bertiga. Tetapi mengapa tidak ada satu awan pun, bahkan tidak ada reaksi sama sekali dari pil tersebut? Apakah dia ini sedanglah bercanda atau memang sudah putus asa? Untuk Zheng Kun, dia pun langsunglah menertawainya. Kalau dia benar-benar tidak memiliki pengalaman dalam pembuatan sebuah pil, namun sudah begitu sangatlah berani untuklah menghina dirinya. Dan nyatanya untuk saat ini, dia hanya bisa membuat pil bermutu tingkat rendah. Mendengar itu ya para murid juga sampai geleng-geleng kepala. Karena untuk Keenan yang tidak memiliki pengalaman sebagai bidang alkemis, berani-beraninya dia menghina serta menyombongkan diri di hadapan seluruh para alkemis. Karena ya untuk para alkemis ini memiliki status yang cukuplah dihormati guys. Mau di sini, mau di Tonghua lain, seorang alkemis memang sangatlah dihormati ya. Dan senior Chen Ying hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Sebab setelah ini, Keenan akanlah mendapati sebuah masalah besar. Lalu Zheng Kun langsunglah melanjutkan kalau dia sudahlah kalah dalam kompetisi ini. Jadi lebih baik dia bersujud kepada senior yang Taitian, maka masalah ini akanlah benar-benar selesai. Dan juga dia haruslah setia kepada senior yang Taitian, sebab perjanjiannya dia akanlah menjadi bawahan dari yang Taitian seumur hidup. Tetapi senior Chen Ying tetaplah membela Keenan karena dalam kesepakatan sebelumnya Keenan berada di bawah naungannya. Jadi pil dia dan juga pil miliknya itu satu. Terlebih juga untuk saat ini pil yang paling tertinggi adalah miliknya. Jadi dia tidak bisa melakukan semena-mena kepada Keenan. Jika memang dia inginlah membuat Keenan benar-benar bersujud, maka dia haruslah melebihi dirinya atau dia harus meminta izin kepada dirinya terlebih dahulu. Mendengar itu, senior yang Taitian cukuplah dibuat begitu emosi. Bagaimanapun juga hasilnya telah terlihat kalau senior Chen Ying menduduki posisi pertama saat ini. Dan jika memang dia inginlah membuat Keenan benar-benar menjadi bawahannya seumur hidup, maka mereka perlu melakukan ronde berikutnya untuklah menentukan siapa yang akan menang atau siapa yang jauh lebih hebat dalam bidang alkemis. Belum saja mereka melakukan kesepakatan, pil yang dimiliki oleh Keenan tiba-tiba bereaksi. Yang ternyata itu hanyalah sebuah kulit yang melapisi pil milik darinya. Anggapannya seperti buah yang baru saja matang. Senior Chen Ying yang menyadarinya
cukuplah dibuat begitu penasaran. Dan akhirnya, pil berwarna hijau milik dari Qinan langsunglah terlihat. Untuk Zheng Kun dan juga Yang Tetian yang cukuplah jauh hanya bisa melihat itu berwarna hijau dan masih menganggap itu hanyalah pil bermutu rendah. Jadi tetap saja dia kalah dalam kompetisi ini. Dan Qinan pun langsung meminta maaf jika tidak sesuai ekspektasi mereka. Tetapi lihatlah kebenarannya dan juga lihatlah dengan begitu baik serta buka matanya dengan begitu benar. 六阶一香丹， Kalau pil yang mereka lihat ini bukanlah pil bermutu rendah. Lalu, tangan kanan dari Qinan langsunglah mengarahkan ke atas yang membuat pil tersebut mengeluarkan sinar cahaya berwarna hijau sampai ke atas langit. Bahkan sampai menyelimuti seluruh wilayah pavilion. Untuk Zheng Kun langsunglah ketar-ketir karena dialah yang paling terendah untuk saat ini. Begitu juga dengan senior Chen Ying, dia langsunglah dibuat begitu saksiksok. Ternyata untuk Qinan memiliki pengalaman yang cukup begitu hebat dalam bidang alkemis. Tidak sampai di situ juga, aura serta aroma yang begitu harum dapatlah dirasakan oleh seluruh para murid di tanah suci Qinlong. Secara tidak disengaja juga, aroma tersebut berhasillah dirasakan oleh Xian Miao yang membuat dia mengetahui semua ini berasal dari Qinan. Tanpa basa-basi, dia pun langsung meluncur ke sumber aroma tersebut. Begitu juga dengan Jiang Bilan yang inginlah menemui keberadaan dari Qinan, dia dibuat begitu terkejut-kejut dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Seluruh para murid yang berada di belakang menyuruhnya untuklah masuk saja, maka mereka semua akanlah mendapati jawaban yang pasti. Mendengar itu, Jiang Bilan merasa kalau semua ini sudah pasti berasal dari Qinan dan dia pun juga buru-buru untuklah memasukinya. Dan kita akhiri untuklah episode kali ini dan dilanjutkan untuklah hari Sabtu minggu ini ya guys, yang dimana kita akanlah melihat Qinan telah memenangkan kompetisi tersebut serta juga menagih janji dari Yang Taitian serta Zheng Kun. Tetapi ya, sebagaimana kita tahu, orang jahat tidak akanlah pernah menepati janjinya, yang membuat perselisihan menjadi semakin besar guys, atau lebih tepatnya permasalahannya semakinlah besar. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Serta dilancarkan rezekinya ya guys. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.